Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan tentunya dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Amarah Kakek Penunggu Kursi Goyang. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kak, barang-barangnya udah diberesin semua belum? Teriak Nadira bertanya kepada anak semata wayangnya. Udah mah, saut Una. Una berjalan keluar rumah menggendong tas ransel dan juga menyeret sebuah koper yang berisi pakaian dan barang-barang pentingnya yang lain. Una menyerahkan tas ransel dan juga kopernya ke pamannya untuk ditata di bagasi. Nih om, punya Una, ucap Una sambil menyerahkan tas ransel dan kopernya. Iya, saut Bima. Kita mau berangkat jam berapa om? Tanya Una ke Bima. Nanti kalau sudah selesai ya langsung berangkat toh. Pokoknya ya nanti kita berangkat jangan sampai kesorean lah, soalnya perjalanannya jauh, jawab Bima selaku omnya Una. Oh gitu. Ya udah Una masuk dulu om, mau ngecek barang-barang yang lain, siapa tahu ada yang ketinggalan, pamit Una kepada Bima. Ya sana dicekin dulu aja, saut Bima. Una masuk ke dalam rumah lagi untuk mengecek barang-barangnya. Hari ini satu keluarga Una mau pindah ke rumah perumahan Akasia. Fahri, ayahnya Una, ia membeli rumah yang ada di sana. Kebetulan saat itu dia ditawarkan dengan harga yang lebih miring dari biasanya. Jadi Fahri pun tertarik untuk membelinya, sebab rumah yang kini ditempatinya pun harus direnovasi. Sedangkan untuk merenovasi membutuhkan budget dan waktu yang banyak. Jadi untuk sementara Fahri memilih pindah rumah terlebih dahulu. Saat Una mau ke kamarnya, tiba-tiba ia dipanggil oleh ayahnya. Kak, sini makan dulu. Om Bima dipanggil sana. Kita makan bersama sebelum berangkat, ucap Fahri yang sedang membantu istrinya menyiapkan sarapan. Iya pak, saut Una yang mencium aroma masakan yang lezat. Mama masak apaan tuh? Tanya Una mendekat ke arah ibunya. Semur jengkol, jawab Nadira sambil mengaduk masakannya. Oh, ya udah mah, Una mau manggil Om Bima dulu ya, ucap Una lalu ia berlalu pergi dari dapur. Om Bima, teriak Una memanggilnya. Apa nak? Saut Bima lalu menghampiri Una yang berdiri di depan pintu. Ayo om makan dulu, ajak Una. Emangnya mama masak? Tanya Bima karena setahunya tadi ia lihat jika Nadira sedang mengemasi barang-barangnya. Masak kok, semur jengkol loh om, jawab Una sambil menggoda Bima dengan menaik turunkan alisnya. Yang bener, bohong gak kamu ini? Tanya Bima antusias. Una pun mengangguk seketika Bima langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Una sampai menggelengkan kepalanya melihat kelakuan omnya itu. Una tahu jika semur jengkol makanan kesukaan omnya, jadi ia langsung mengatakannya seperti tadi, supaya omnya tak menolak diajak makan bersama. Sesampainya Una di ruang makan, kedua orang tua dan Om Bima sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Ia pun langsung bergabung dan duduk di kursi sebelah Bima. Mereka menikmati makanannya dengan khidmat. Tak ada suara obrolan apapun di ruang makan selain suara dentingan sendok dan piring yang saling beradu. Setelah selesai makan, Una membantu ibunya untuk membersihkan piring kotornya. Sedangkan Fahri dan Bima, mereka duduk santai di teras depan rumah. Sesekali mereka pun mengobrol yang entah apa yang mereka bahas. Una dan ibunya pun menyusul keduanya ke teras depan rumah saat urusan dapur semuanya telah selesai. Udah semuanya? Tanya Fahri ke istrinya. Udah mas, mau berangkat sekarang kah? Jawab Nadira. Boleh, semuanya juga udah beres mbak, saut Bima. Ayo, tapi mampir ke Mpok Inem dulu ya, pinta Nadira setelah mengunci pintu rumahnya. Iya mbak, saut Bima. Keempat orang itu masuk ke dalam mobil. Tak lupa mereka berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan keselamatan. Setelah berdoa, Bima menghidupkan mesin mobilnya lalu ia kemudikan menuju ke alamat tujuan. Seperti permintaan Nadira tadi, Bima mengantarkannya ke rumah Mbok Inem terlebih dahulu.
yang dimana Mbok Inem itu tetangga kepercayaannya Nadira. Dari dulu Nadira sudah biasa menitipkan rumahnya kepada Mbok Inem jika ia dan suaminya dinas keluar kota. Bukan hanya sekedar menitipkan, tetapi Mbok Inem juga membersihkan rumahnya. Dan biasanya Nadira pun memberikan tip yang lumayan. Sedangkan Bima ia adik kandung dari Nadira. "Assalamualaikum, Mbok," ucap Nadira setelah turun dari mobil. Ia menyalami Mbok Inem yang masih menyirami tanamannya. "Waalaikumsalam, Nat. Mau kemana ini udah rapi begitu?" sahut Mbok Inem. "Nadira sementara mau pindah, Mbok. Pindah rumah di perumahan Akasia. Nadira titip rumah ya, Mbok. Kalau Mbok mau tidur di sana juga gak apa-apa, Mbok. Nanti Nadia kasih tipnya ya kayak biasanya ya," ucap Nadira sambil memberikan kunci rumahnya. "Loh, kenapa mau pindah rumah?" tanya Mbok Inem. "Sebagian ada yang perlu direnov, Mbok. Cuma kita milih pindah rumah dulu aja lah sambil nungguin rumah ini direnov," jawab Nadira. "Loh, ya malah ngeluarin uang banyak tonat buat beli rumahnya. Gimana toh kamu ini?" ucap Mbok Inem ya tak habis pikir dengan pemikiran keluarganya Nadira. "Biarin aja, Mbok. Bosen juga di rumah itu. Ya pengen nyoba suasana baru," sahut Nadira. "Aduh, sini masuk dulu aja, ngobrol-ngobrolnya di dalam biar enak. Sekalian ajak keluargamu tuh turun dulu, Nat," ajak Mbok Inem. "Gak usah, Mbok, kita buru-buru soalnya perjalanannya lumayan jauh. Biar sampai sana gak kesorean," sahut Nadira. "Oh alah, ya udah, hati-hati di jalan ya. Semoga diberi kelancaran. Amin," ucap Mbok Inem ikut mendoakan mereka. "Iya, Mbok, amin. Makasih doanya, Mbok. Oh ya, nomornya Lina masih utuh kan?" sahut Nadira. "Ya, masih utuh mungkin," jawab Mbok Inem. "Oke deh, nanti kalau udah sebulan, kalau aku mau transfer aku kabarin Lina, nanti aku transfernya ke Lina ya," ucap Nadira. "Iya, Nat," sahut Mbok Inem. "Ya udah kalau gitu Nadira pamit dulu, Mbok." "Makasih ya, Mbok," ucap Nadira. "Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Nat," sahut Mbok Inem. Setelah menyerahkan kunci rumahnya, Nadira pun masuk ke dalam mobil. Mobil itu dikendarai oleh Bima dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan menuju perumahan Akasia melewati hutan belantara. Padahal masih pukul 2 siang, tetapi suasana jalanan itu tampak sepi. "Kok sepi banget ya, Ma, jalanannya?" tanya Una ke Nadira yang duduk di sebelahnya. "Ya mungkin karena kanan kiri hutan kali, Kak. Jadi ya sepi lah," jawab Nadira. Una menyadarkan kepalanya di bahu Nadira. Nadira mengelus pucuk kepala Una dengan pelan. Una melihat-lihat pemandangan di sekeliling dari kaca jendela. Siapa itu yang berdiri di pinggir jalan?" batin Una sambil terus melihat ke arah sosok wanita yang dilihatnya. "Lihat apa sih, Kak?" tanya Nadira. "Itu tadi ada cewek yang berdiri di pinggir jalan," jawab Una. "Mana? Orang gak ada siapapun kok, Kak. Kakak salah lihat mungkin. Kayaknya kakak kecapean deh. Udah sini, tidur aja," ucap Nadira. Enggak, Mah. Tadi kakak beneran lihat ada cewek berdiri di sana," sahut Una yang tetap dengan pendiriannya sambil menunjuk ke arah belakang. "Kakak," panggil ayahnya. "Iya, Pak," sahut Una. Ia pun menuruti apa kata ibunya untuk tidur daripada ia kena marah ayahnya. Masa ibu gak lihat sih? Padahal tadi jelas banget ada cewek di sana. Mana natapnya tajam banget lagi ke aku, batin Una. "Tidur, Kak," ucap Nadira. Iya, Ma," sahut Una. Una pun memejamkan matanya berusaha untuk tertidur. Tetapi isi pikirannya dipenuhi dengan sosok wanita yang tadi dilihatnya. Tak lama kemudian mobil yang mereka tumpangi pun berhenti di tengah jalan. "Ada apa, Bim? Kok berhenti?" tanya Nadira terheran karena mobilnya berhenti di tengah perjalanan. "Mogok, Mbak," jawab Bima lalu turun dari mobil disusul dengan Fahri. "Kok bisa ya?" gumam Nadira. "Ada apa, Mah?" tanya Una yang terbangun dari tidurnya. Padahal ia baru tertidur beberapa menit yang lalu. "Mobilnya mogok," jawab Nadira. "Loh, kok bisa sih, Mah?" tanya Una. "Mama juga gak tahu. Kita tunggu aja di sini sambil berdoa semoga mobilnya cepat nyala," ucap Nadira. "Iya, Mah. Amin,"
saut Una. "Udah Bim, nyalain," pinta Fahri. Bima pun mengikuti arahan Fahri. Ia menyalakan mesin mobilnya lagi. Dan untungnya mobil itu kembali nyala. Akhirnya mereka semua bisa bernafas dengan lega. Meski langit sudah mulai gelap saat keluar dari jalanan hutan itu. "Alhamdulillah akhirnya kita sampai," ucap Fahri. Bima maupun Nadira pun tersenyum lega setelah sampai di depan rumah yang akan mereka singgahi. "Kak, ayo masuk," ajak Nadira. "Iya mah," saut Una merasa lemas. "Kakak kenapa kok lemes banget jawabnya sih?" tanya Nadira. "Gak apa-apa kok mah, cuma capek aja, kerasa berat banget badannya," jawab Una. "Aduh, kok bisa sih? Ya udah, yuk masuk aja istirahat di kamar ya, biar barang-barangnya dirapikin mama," saut Nadira. Lalu ia merangkul Una masuk ke dalam rumah barunya. Padahal rumah baru itu bersih dan semuanya tertata rapi. Tapi entah kenapa saat pertama kali masuk ke dalam rumah itu, Una merasa hawa di sekitarnya itu berbeda. Hal itulah yang membuat Una memegang leher belakangnya yang terasa dingin. "Kok aneh ya perasaanku?" batin Una. Saat masuk dalam rumah, Una melihat ada kursi goyang di dekat sofa ruang tamu. Tanpa pikir panjang, Una pun langsung duduk di sana. Nikmatnya," gumam Una sambil menyenderkan tubuhnya. Tak lama kemudian ia pun memejamkan matanya. Una pun tertidur pulas di kursi goyang itu. Sedangkan ayah, ibu dan omnya sibuk menurunkan barang bawaan mereka. Maklum saja umur Una masih 14 tahun dan juga ia anak tunggal. Jadi orang tuanya tak begitu menuntutnya untuk membantu mereka. "Sakit, hentikan. Rintih seorang wanita yang kini kehormatannya tengah direnggut paksa oleh seorang kakek-kakek yang mungkin sudah berusia 60 tahun. Kakek itu justru malah semakin gencar menyetubuhinya. Tangan kirinya pun sedikit mencekik leher wanita yang dibawanya, dan juga ia pun sesekali menampar pinggul wanita itu dengan sangat keras. Wanita itu pun tampak sedikit melakukan perlawanan. Kuku tajamnya berusaha mencengkeram pergelangan tangan kakek itu dengan kuat, hingga pergelangan tangan kakek itu mengeluarkan darah yang terus mengucur. Pekik kakek itu kesakitan sambil melepaskan seluruh pegangannya. Mata kakek itu menatap nyalang wanita yang ada di depannya. Ia benar-benar marah sebab wanita itu berani melukainya. Ia kembali menyetubuhinya dengan cepat dan juga ia semakin mencengkeram erat leher wanita itu. Wanita yang ada di bawahnya pun tak tahan dengan rasa sakit yang dirasakan, sampai-sampai ia merasa kelelahan. Di saat wanita itu lengah, saat ia sedang mengatur nafasnya, kakek pergi ke gudang untuk mencari sesuatu barang yang diperlukannya. Tak lama kemudian kakek kembali lagi ke tempat tadi, di mana ia bersama wanita itu. Ia termasuk anak menantunya, sedangkan suaminya pergi merantau di laut. Kakek itu kembali dengan membawa sebuah cangkul di tangan kanannya. Wanita itu takut. Ia memelototkan matanya saat melihat cangkul yang dibawa oleh ayah mertuanya. Ia takut jika dirinya bernasib tragis. "Mau apa? Mau kau apakan cangkul itu, Pak?" tanya wanita itu dengan suara yang terbata. "Cangkul ini tentu saja untuk memberimu kenikmatan," jawab kakek diakhiri dengan gelak tawanya yang menggelegar. Apa maksudnya kenikmatan?" gumam wanita itu, dan celap. Dengan sekali gerakan, pegangan cangkul itu berhasil masuk ke dalam alat kelaminnya dengan sempurna, yang dimana kakek itu menendangnya dengan sekuat tenaga. Pekik wanita itu kesakitan dengan matanya yang melotot. Dalam sekian detik, nyawa anak menantunya itu pun melayang. Darahnya mengalir dengan deras dari lubang kelaminnya. Kakek tak berlangsung menyingkirkannya. Ia memilih untuk duduk di ranjang kamarnya sambil melihat ke arah tubuh wanita itu. Tetapi ia merasa seperti ada yang kurang. Ia pun keluar dari kamarnya mengambil kursi goyang miliknya yang ada di ruang tamu. Lalu ia membawanya masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, tubuh wanita itu diletakkan di kursi goyang tadi, dengan cangkul yang masih menempel di alat vitalnya. Nah,
Gini baru enak dilihat. Gumam kakek itu sambil tersenyum ke arahnya. Itulah akibatnya jika kau terus saja tak pernah menganggap wadah. Ucap kakek diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar seisi ruangan. Teriak Una. Una terbangun dari tidurnya. Lalu ia langsung beranjak dari kursi goyangnya itu. Ia menatapnya ngeri membayangkan arwah wanita yang tadi hadir di mimpinya. Una benar-benar tak habis pikir dengan apa yang barusan ia mimpikan. Semuanya sungguh terasa seperti nyata. Una seperti melihatnya secara langsung. Ayo makan dulu kakak, ajak Nadira menghampiri Una yang masih terbengong di depan kursi goyang itu. Una tak langsung menyahuti ibunya, ia terus saja melihat ke arah kursi goyang. Ada apa kak? Tanya Nadira yang terbingung melihat anak tunggalnya. Kakak tidur sejak kapan sih mah? Tanya Una. Dari tadi sebelum maghrib sampai ini habis isya, jawab Nadira. Oh gitu ya mah, saut Una. Iya ya udah yuk makan dulu. Udah ditungguin papa sama om dari tadi loh, ajak Nadira. Iya mah, saut Una. Keduanya berjalan ke arah ruang makan. Desain setiap sudut rumah itu sangat indah dan Una pun menyukainya. Tetapi di sisi lain ia pun takut jika ia diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang ada di rumah itu. Apalagi keluarga mereka baru saja pindah menempati rumah ini. Sesampainya di ruang makan, mereka langsung menyantap makanannya, di mana sebelumnya sudah berdoa bersama terlebih dahulu. Di tengah-tengah kenikmatan makan malam bersama, Una mendapat gangguan lagi. Sedari tadi ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan, tetapi ia tak melihat ada orang lain lagi selain keluarganya. Bima menyadari gelagat Una yang terus melirik ke sekitar seperti sedang mencari sesuatu. Bima yang memang peka pun menyenggol lengan Una. Lalu ia bertanya ke arahnya. Ada apa? Tanya Bima. Gak apa-apa, jawab Una. Bima hanya menganggukkan kepalanya. Ia tak mau memaksa Una untuk menceritakannya secara terpaksa, karena biasanya Una akan bercerita dengan sendirinya jika ia merasa tidak nyaman dengan sesuatu hal. Bima ikut tinggal di rumah itu sebab permintaan dari Nadira. Bima dan Nadira dua bersaudara, sedangkan orang tuanya sudah tiada sejak mereka masih kecil. Kemanapun keduanya terbiasa selalu bersama, bahkan Bima pun tak mau menikah karena ia takut tidak bisa menjaga kakaknya lagi. Untung saja suami Nadira mengerti seluk-beluk keluarganya. Jadi ia tak mempermasalahkan kehadiran Bima di keluarganya. Dan juga kebetulan Una anak tunggal, jadi Fahri merasa lebih aman jika Bima selalu ada di sisi Una. Habis makan langsung istirahat aja ya. Kamar kakak di depan, sebelah ruang tamu, di sampingnya ada kamar Bima. Di depan kamar kakak itu kamar mama sama papa. Nah, di sampingnya itu kita gunakan untuk gudang. Faham kan kakak? Ucap Nadira menjelaskan ke Una. Faham ah, saut Una. Jujur saja, sebenarnya Una merasa takut sebab kamarnya berdekatan dengan ruang tamu, yang dimana ada kursi goyang yang terpajang di sana. Una berjalan dengan gontai ke kamarnya. Sesampai di depan kamar, ia melihat ke arah kursi goyang tadi. Una bergidik ngeri membayangkan kejadian yang tadi ada di mimpinya. Semoga aku tak memimpikannya lagi, batin Una. Pasti ada yang disembunyikan dariku, batin Bima yang melihat gelagat Una saat ia masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya, semua beraktivitas seperti biasa. Nadira sedang menyiapkan masakan untuk sarapannya, sedangkan Fahri sudah berangkat kerja. Karena ada meeting pagi dan klien, jadi Fahri tak sempat sarapan di rumah. Ia memilih untuk sarapan nanti jika sudah sampai di kantornya. Sedangkan Bima, ia sedang membantu kakaknya menyiapkan sarapan. Sana Bim, bangunkan Una saja, ucap Nadira menyuruh adiknya. Iya mbak, saut Bima. Sesampainya di kamar Una, Bima melihat Una yang masih tertidur pulas. Seketika senyum pun mengembang di pipinya. Bima sangat menyayangi Una. Ia pun duduk di ranjang samping tempat Una berbaring. Una, bangun sarapan dulu, ucap Bima, tetapi Una tak kunjung meresponnya. Nak, bangun, udah siang ini loh, ucap Bima sambil menggoyangkan tubuh Una. Waduh, kok panas ya? Una sakit kah? Gumam Bima bertanya-tanya pada dirinya sendiri.
Bima pun langsung mengecek suhu badannya Una menggunakan telapak tangannya. Astaga, kok tiba-tiba kok bisa banget begini panasnya? Gumam Bima terheran. Una, nak, bangun nak, ucap Bima yang terus membangunkan Una. Tak lama Una pun terbangun dari tidurnya. Apa om? Tanya Una dengan suaranya yang terdengar lemah. Kamu sakit? Kok badanmu panas? Tanya Bima. Una menggeleng pelan. Om, bawa aku pergi dari kamar ini om. Aku pengen ketemu mama, ucap Una. Dengan cekatan Bima langsung menggendong Una keluar dari kamar itu. Ia pun membawa Una ke ruang makan. Kakak, gak boleh manja gitu dong, masa digendong sama om sih? Ucap Nadira yang melihatnya sekilas. Mbak, Una sakit mbak, ucap Bima tiba-tiba setelah mendudukkan Una di kursi ruang makan. Apa? Pekik Nadira terkejut. Sontak Nadira langsung berjongkok di depan Una yang terduduk lemas di bangkunya. Kakak sakit apa sayang? Tanya Nadira panik sambil mengecek suhu badan Una. Ya ampun, panas sekali tubuhmu nak, gumam Nadira. Nadira langsung mengambil kotak P3K di kamarnya, lalu ia memakaikan Una plester penurun panas. Ia pun menyuapi Una untuk sarapan terlebih dahulu, meskipun sedikit karena untuk mengganjal obatnya. Makan dulu ya kakak ya, dikit aja gak apa-apa buat ganjal obatnya ya, ucap Nadira yang sedang menyiapkan sarapannya. Meski Una merasa tubuhnya lemas, tetapi ia harus tetap makan supaya dirinya cepat sembuh. Una pun tak menolak apapun yang dikatakan ibunya. Ia menuruti semua perintah dari ibunya. Sedikit demi sedikit nasi yang tadi Nadira ambilkan untuk Una dimakan habis oleh Una. Nadira merasa bangga dengan anaknya, karena meskipun masih sakit, Una tetap memakannya dengan lahap dan pastinya selalu habis makanannya. Setelah selesai sarapan, Una pun meminum obat yang diberikan ibunya. Setelah itu barulah ia beristirahat di kamar ibunya. Herannya, saat tubuh Una berbaring di ranjang ibunya, seketika panasnya pun langsung menurun. Padahal efek kerja obat tak mungkin secepat itu, apalagi ia baru meminumnya beberapa detik yang lalu. Tidur yang nyenyak ya kakak ya, ucap Nadira sambil mengecup pipi kanan dan kiri Una. Una mengangguk. Alis Nadira bertautan kebingungan. Ia pun mengecek suhu badan Una menggunakan telapak tangannya. Loh, udah turun aja panasnya, gumam Nadira. Kenapa mbak? Tanya Bima yang berdiri di belakangnya. Coba kamu cek suhu badan Una. Beneran udah turun apa belum panasnya? Pinta Nadira. Udah kok, saut Bima setelah mengeceknya. Aneh, gak biasanya loh gini. Apalagi kan Una kalau demam susah banget turunnya. Bahkan sampai berhari-hari baru bisa turun tuh. Lah, ini cuma berjarak beberapa detik saja langsung turun, gumam Nadira pelan. Kenapa mbak? Kok kayak bingung gitu? Tanya Bima yang menyadari raut wajah Nadira. Kakak istirahat dulu ya. Baik-baik ya kak, di sini, ucap Nadira lalu ia keluar dari kamar sambil menyeret tangan Bima. Apa sih kak? Pakai nyeret-nyeret segala? Tanya Bima. Kamu ngerasa aneh gak sih? Gak biasanya loh, Una kalau demam langsung turunnya cepet, ucap Nadira mengutarakan keanehan yang dirasakannya. Iya juga ya mbak. Tapi gak cuma itu aja mbak. Aku tadi juga ngerasa kalau gelagat Una tuh aneh, saut Bima. Aneh gimana? Tanya Nadira. Semalam setelah makan malam tuh pas dia mau masuk kamar, dia liatin ke arah kursi goyang yang ada di samping sofa ruang tamu mbak. Terus baru masuk ke kamarnya, jawab Bima. Terus gimana lagi? Tanya Nadira. Ya terus tadi pagi pas aku bangunin tiba-tiba panas banget badannya, jawab Bima. Nadira menghela nafas panjang. Nanti tanyain. Gimana kalau udah bangun nanti? Pokoknya harus ditanya lah, ucap Nadira. Iya mbak, saut Bima. Ya udah mbak, aku mau berangkat kerja dulu ya, pamit Bima lalu menyalami tangan Nadira. Iya Bima, hati-hati, saut Nadira. Iya mbak, ucap Bima lalu berlalu pergi meninggalkan rumah. Setelah kepergiannya Bima,
Nadira kembali ke dapur untuk mencuci piring kotornya. Saat ia masih mencuci piringnya, sekelebat ia melihat bayangan hitam yang lewat di belakangnya. Sontak Nadira menoleh ke belakang untuk melihatnya. Perasaan tadi ada yang lewat, gumam Nadira. Seketika bulu kuduknya meremang. Ia merasa hawanya di sekitar situ seketika berbeda. Dengan gerakan kilat, Nadira segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai mencuci piring, Nadira beralih menyapu lantai rumahnya dengan cepat. Setelah semua pekerjaannya selesai, ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengecek keadaan anaknya. Ma, panggil Una yang masih terbaring lemah. Iya kakak, kenapa? Mau apa? Tanya Nadira sambil mengelus lembut kepala Una. Ma, air minum ma, ucap Una. Bentar ya mama ambilin, sahut Nadira lalu ia ke dapur untuk mengambil air minum. Ini nak, minum dulu, ucap Nadira sambil membantu anaknya meminum air. Diteguknya segelas air itu hingga tandas. Gimana? Udah mendingan belum kak? Yang dirasain kakak itu apa? Tanya Nadira. Udah mah, rasanya tuh seluruh tubuh aku berat banget, pegel-pegel pokoknya, jawab Una. Mau pijit nak? Tanya Nadira. Gak usah mah, tolak Una. Ya udah kalau gitu kamu mau makan apa nak? Aku pengen makan spaghetti aja lah mah. Bentar ya, mama buatkan dulu. Iya mah. Nadira keluar dari kamarnya lalu membuatkan spaghetti untuk anak kesayangannya itu. Setelah selesai memasaknya, Nadira pun memanggil anaknya. Una keluar dari kamar lalu menghentikan langkah ibunya yang mau ke ruang tengah. Di ruang makan aja mah, ucap Una sambil memegang lengan ibunya yang membawa nampan. Nadira menautkan alisnya kebingungan, tetapi mau tak mau ia pun mengiyakan ucapan anaknya. Iya nak. Keduanya pun duduk bersebelahan di ruang makan. Una, mama boleh tanya nak? Ucap Nadira bertanya ke anaknya. Tanya apa mah? Kamu kenapa liatin ke kursi goyang itu terus? Tanya Nadira. Gak apa-apa mah, jawab Una. Jujur aja Una, ngomong sama mama, pinta Nadira. Aku mimpi aneh mah pas duduk di sana, ucap Una dengan pelan. Mimpi aneh gimana? Tanya Nadira. Intinya kursi itu tuh diduduki sama arwah seorang wanita korban pelecehan mah. Terus dia dibunuh, bagian intimnya ditusuk pakai cangkul, jawab Una bercerita. Aduh, kamu ini ngelantur kalau bicara, tanya Nadira tak percaya. Beneran mau Una gak bohong, jawab Una. Udah gak usah dipikirin kak, dah lanjutin aja makannya, ucap Nadira. Iya mah, saut Una. Mah, aku gak mau tidur di kamarku, aku mau tidur di kamar mama saja lah sama mama, ucap Una tiba-tiba. Kenapa nak? Kok tiba-tiba banget? Tanya Nadira. Gak apa-apa mah, jawab Una menutupi. Ya udah kalau gak apa-apa gak usah pindah-pindah ya, ucap Nadira. Iya mah, saut Una dengan lesu. Ya udah mau Una mau ke kamar dulu, pamit Una setelah selesai makan. Iya nak, jawab Nadira. Una pun pergi ke kamarnya sedangkan Nadira, ia duduk bersantai di ruang tamu sambil bermain ponsel. Entah kenapa ia menjadi penasaran dengan kursi goyang di sampingnya. Seperti ada energi yang menariknya. Nadira terus-menerus menatap ke arah kursi itu. Akhirnya ia pun beranjak dari duduknya lalu beralih ke kursi goyang itu. Nyaman juga duduk di sini, ucap Nadira sambil menyenderkan punggungnya di kursi. Perlahan-lahan mata Nadira pun hampir terpejam. Tapi sekilas ia melihat ada seseorang yang memperhatikannya. Sontak Nadira langsung terbangun. Ia duduk menatap ke sekeliling rumahnya. Gak ada siapa-siapa kok. Tapi kenapa tadi perasaanku kayak ada yang merhatiin dari jauh ya? Batin Nadira bertanya-tanya. Mah, panggil Una dengan suara lirih. Astaga Una, ya ampun, kamu kenapa nak? Bekik Nadira terkejut saat ia melihat kondisi anak semata wayangnya itu pucat pasi. Nadira mengecek Suba dan anaknya.
Ia pun mendekap Una dan duduk di sofa ruang tamu. Una gak mau di sini, Una pengen pulang aja, Una takut, ucap Una tiba-tiba. Sabar ya nak, nanti sore kita periksa ya, nunggu ayah pulang, sahut Nadira berusaha memberikan kekuatan. Ting, ting. Suara bel rumah itu terus-menerus berbunyi hingga 3 kali. Sebentar ya kak, kakak tunggu di sini dulu. Mama mau bukain pintu, pamit Nadira. Jangan mah, jangan dibuka, sahut Una dengan suara lirih dan terbata-bata. Ceklek. Nyari siap? Tanya Nadira tergantung. Loh, gak ada orang? Terus tadi yang pencet bel siapa ya? Masa iya tetangga sebelah? Gak mungkin juga sih. Biarin aja lah, siapa tahu belnya rusak. Biar nanti ku suruh Bima buat benerin, batin Nadira. Nadira kembali masuk ke dalam rumah lalu menutup pintunya. Mata Nadira membelalak. Ia terkejut sebab tak mendapati putrinya yang duduk di sofa ruang tamu. Dengan langkah tergesa-gesa Nadira mendekat ke sofa itu. Ia pun mencari putrinya ke sekeliling ruang tamu, namun ia tak mendapatinya. Yang ia lihat hanyalah kursi goyang yang terus saja bergerak, padahal tak ada yang mendudukinya sedari tadi. Nadira berkedip ngeri saat meratap kursi itu. Nadira pun berusaha mengabaikannya. Ia melanjutkan langkahnya menuju kamar Una untuk mengeceknya. Tetapi saat ia melintasi kursi goyang itu, sekelebat ia mencium bau anyir. Sontak langkah Nadira pun berhenti. Ia melihat kursi goyang itu dengan tatapan menyelidik, sebab sedari tadi kursi itu pun terus bergerak. Perlahan tapi pasti, meski Nadira sebenarnya takut, tetapi tangan Nadira berusaha meraih kursi itu supaya kursinya berhenti bergerak. Una memekik dengan sangat lantang. Una, kamu di mana nak? Bekik Nadira khawatir. Nadira langsung berlari ke dalam kamar Una untuk mengeceknya. Dan benar saja, ia mendapati putrinya yang terbaring di ranjang dengan mata melotot ke atas. Ya ampun, Una, bekik Nadira. Astagfirullah nak, sadar nak, istighfar, ucap Nadira panik melotot anaknya yang terus-menerus kejang-kejang dengan matanya yang melotot. Tahan ya nak, tunggu mama sebentar, nanti mama kesini lagi, ucap Nadira sebelum pergi meninggalkan Una. Melihat kejadian itu, Nadira pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Sebelumnya wudhu, ia ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Tetapi sialnya, saat Nadira mau keluar pintu itu pun tidak bisa dibuka. Leganya, aku harus segera kembali ke kamar, gumam Nadira lalu ia membuka pintunya. Lah, kok gak bisa dibuka? Batin Nadira kebingungan. Brak brak brak. Tolong, tolong, teriak Nadira sambil berusaha membuka pintu itu. Untung saja ia melihat sebuah batu dengan ukuran lumayan besar yang terletak di pojok kamar mandi. Nadira pun segera meraih lalu ia hantamkan ke kenop pintunya. Brak 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 brak. Kenop pintu kamar mandi berhasil dibuka. Dengan langkah cepat Nadira langsung keluar dari dalam kamar mandi menuju ke kamar anaknya. Sampainya di kamar, Nadira langsung memakai alat sholatnya dan membacakan lantunan ayat suci untuk anaknya. Nadira melantunkan ayat suci dengan suaranya yang begitu merdu. Tetapi respon tubuh Una justru semakin tak karuan. Tubuhnya semakin kejang-kejang dan bola matanya pun semakin melotot, seperti mau keluar dari tempatnya. Bahkan Una pun berteriak kepanasan saat Nadira membacakan ayat suci. Panas, hentikan, panas. Bakik Una sambil mencakar-cakar spraynya. Nadia terus melantunkan ayat sucinya. Ia tak peduli dengan serangan-serangan yang Una lakukan. Setelah kurang lebih 40 menit kemudian, tubuh Una semakin melemah dan kejangnya pun semakin berkurang. Kakak, panggil Nadira seraya mengusap kening Una. Mah, saut Una dengan suaranya yang lemah. Iya sayang, mama di sini, ucap Nadira tersenyum penuh haru menatap anak semata wayangnya. Una gak mau di sini. Una pengen pulang, lirik Una. Iya nak, nanti sore kita jalan-jalan ya, mau? Tanya Nadira. Una menjawab pertanyaan ibunya dengan menganggukkan kepalanya. Sekarang kakak istirahat dulu ya, ucap Nadira. Saat Una sudah memejamkan matanya, Nadira pun beranjak pergi dari kamar itu. Ada yang gak beres nih, batin Nadira di ambang pintu. Nadira berjalan menuju ke ruang tengah.
Ia semakin penasaran dengan kursi goyang itu. Apa gara-gara kursi ini ya rumah ini jadi seram? Apalagi Una dari kemarin natap kursi itu kayak takut banget. Dan juga Una sering banget ngajak pulang ke rumah lama. Kalau memang benar gara-gara kursi ini, aku harus menyingkirkannya nih, ucap Nadira dengan penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang lagi, ia segera mendorong kursi itu sampai ke halaman belakang rumah. Berat banget dan kursinya kayak ada yang duduk sih, ucap Nadira kelelahan setelah sampai di halaman belakang. Ia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet. Kemudian ia pergi mencari bensin terlebih dahulu. Setelah membeli bensin, Nadira langsung pulang ke rumah. Disiramkannya bensin itu ke kursi goyang tadi. Lalu ia pun mengambil beberapa baju yang sudah lama gak kepakai untuk diletakkan di kursi goyang itu, supaya lebih cepat proses pembakarannya. Suara tepukan tangan Nadira bersamaan dengan terbakarnya kursi itu. Dengan begini aku dan Una gak bakalan diganggu lagi, ucap Nadira lalu ia membalikkan tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Rumahku, pekik kakek-kakek merasa kesakitan. Jangan kau harap kau bisa hidup dengan tenang, ucapnya dengan nada penuh amarah. Tak terasa sore hari pun telah tiba. Nadira berkutat di dapur untuk memasak makan malamnya. Untuk menu hari ini ia membuat gulai. Sesekali ia bersenandung kecil sembari memasaknya. Harumnya. Pasti Una lahap memakannya, ucap Nadira sambil mengendus aroma masakannya. Kok tumben ya Una belum bangun juga? Padahal udah jam 5 sore loh. Apa dia ngerasa kecap? Ucap Nadira tergantung. Una, ngagetin mama aja deh kamu. Pekik Nadira terkejut sebab kedatangan putrinya yang tiba-tiba berada di sampingnya. Tak ada sahutan apapun dari Una. Ia hanya menatap dingin Nadira. Maaf ya nak, mama gak bermaksud bentak kamu. Tadi mama cuma terkejut aja kok, ucap Nadira merasa tak enak hati sudah berteriak di depan anaknya. Ia pun segera mematikan kompornya lalu mengajak anaknya duduk di kursi ruang tamu. Ayo, sini nak, duduk, ajak Nadira sambil menuntun anaknya. Una sakit? Kepucut banget kamu nak, tanya Nadira yang duduk di sampingnya. Lagi-lagi tak ada sahutan dari anaknya. Nadira panik, sebab baru kali ini ia merasa anaknya berubah 180 derajat dari biasanya. Nadira pun refleks mengecek Suba dan Una. Kok dingin? Batin Nadira, ia pun sampai menautkan alisnya kebingungan. Ayo periksa aja nak, mama takut kamu kenapa-napa, ajak Nadira sambil menggenggam tangan mungil Una. Una tak mau beranjak dari duduknya. Ia masih tetap berada di posisinya. Akhirnya Nadira mengalah. Ia masuk dalam kamar Una untuk mengambil jaket miliknya supaya tidak kedinginan. Nadira membelalakan matanya lebar-lebar. Ia terkejut bukan main saat melihat anaknya masih tertidur nyenyak di ranjang. Ia menutup mulutnya yang menganga lebar dengan sebelah tangan. Saat ia menoleh ke belakang tempat di mana tadi ia dan anaknya duduk, ia tak mendapati siapapun di sana. Astagfirullah. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Gumam Nadira terbata. Una, bangun nak, sudah hampir maghrib. Bentar lagi papa pulang, kamu dimarahin loh kalau belum mandi, ucap Nadira berusaha membangunkan anaknya. Tak lama kemudian Una pun terbangun. Ia menggeliatkan tubuhnya lalu Una pun duduk. Jam berapa mah? Tanya Una dengan mata yang setengah terpejam. Jam 5:15 nak, bangun yuk, mandi terus makan, ajak Nadira. Una pun mengangguk lalu langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Ayah pulang, ucap Faris saat memasuki rumahnya. Mas sudah pulang? Sahut Nadira yang baru saja keluar dari kamar Una. Udah, mas mau mandi dulu nih, ucap Fari. Singkat cerita kini Una, Nadira, Fari dan Bima sudah berkumpul di ruang makan untuk makan malam bersama. Mereka menyantap makanannya dengan lahap. Tetapi di pertengah makan, Nadira merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Ada apa mah?
Tanya Fahri yang menyadari perubahan raut wajah istrinya. Semakin lama, nafasnya semakin tercekat. Tak ada cara lain. Nadira berusaha mengambilnya menggunakan jarinya sendiri. Ia pun berusaha menariknya. Siapa sangka rupanya sikat rambut panjang berhasil keluar dari tenggorokannya. Semua yang melihatnya pun membelalakan matanya dan saling pandang satu sama lain. Rambut, gumam Una menatapnya ketakutan. Nadira merasa mual saat rambut panjang itu berhasil keluar dari dalam tenggorokannya. Minum dulu mah, ucap Fahri sambil menyerahkan segelas air minum. Nadira meneguk minumnya hingga habis. Dan biar gelas kaca yang dipegangnya terjatuh tiba-tiba. Seketika ia memegang lehernya yang terasa sangat sakit. Fahri yang memukulnya namun tak ada tanda-tanda membaik. Justru Nadira terlihat seperti hampir kehabisan nafas entah karena apa. Bima pun tak hanya diam saja. Ia memberi Nadira minuman supaya benda yang menyangkut segera keluar lagi. Una hanya berdiam di bangkunya. Ia tak tahu harus bagaimana. Kejadian yang baru saja menimpa keluarganya membuatnya pusing. Ya Tuhan, ada apa ini? Batin Una sambil melamun. Apa ini? Batin Una bertanya-tanya saat ia merasakan ada cairan yang menempel di pipi kanannya. Darah? Gumam Una sambil membelalakan matanya. Sontak ia pun memandang ke ibunya. Kini sekarang keadaan Nadira sangat memprihatinkan. Darah terus mengucur dari mulutnya sedangkan benda apapun itu belum ada yang keluar hingga Nadira terus saja merasa kesakitan. Itulah akibatnya jika kau mengusik rumahku tanpa izin. Nikmatilah kesakitan yang kuberikan itu. Bagi seorang kakek-kakek dengan matanya yang berkilat merah dan penuh dendam amarah memandang Nadira. Ampun kek, aku tidak tahu, ucap Nadira terbata. Kek, apa yang dimaksud mama kakek yang aku lihat di mimpiku ya? Batin Una menatap ibunya. Saat Una melirik ke arah ruang tamu, rupanya sekilas ia melihat sosok kakek-kakek itu berdiri di sana. Sontak ia pun menghampiri untuk mengeceknya. Una, kamu mau kemana nah? Tanya Fahri yang kebingungan dengan gelagat Una tiba-tiba. Susulin Una Bim, biar aku yang urus Nadira, pinta Fahri. Iya kak, saut Bima lalu ia segera beranjak dari duduknya menyusul kepergian Una. Nadira, istighfar Nat, apa yang kamu perbuat hingga seperti ini? Ucap Fahri dengan derayan air mata. Fahri tak kuasa lagi menahan tangisannya. Ia merasa iba dengan istrinya yang terus-menerus merasakan sakit. Bahkan sampai jari-jarinya ia paksakan masuk dalam mulut. Nadira semakin merasa lemas sebab darah yang terus saja mengucur dari mulutnya. Una, panggil Bima saat melihat Una yang sudah di halaman belakang. Untung saja Bima tak ketinggalan jejaknya jadi ia bisa membawanya kembali. Una, ayo masuk, ngapain sih lari ke sini? Ajak Bima dengan menggandeng tangan mungil Una. Nggak mau, tolak Una. Om bilangin ke papa ya, kalau kamu nggak mau nurut, ancam Bima. Nanti Una masuk, Una mau minta maaf sama kakek itu dulu, biar mama nggak sakit terus om. Ngomong apa sih kamu? Jangan ngaco deh nak, saut Bima yang tak mengerti arah pembicaraan Una. Kalau om mau, om tungguin Una minta maaf dulu sampai selesai baru nanti masuk sama Una, ucap Una. Ya udah om tungguin, saut Bima. Terserah kamulah mau ngelakuin apa, imbuhnya dalam hati. Kakek, Una tahu ini kesalahan Una sama mama, tapi tolong jangan sakiti mama lagi kek. Una mewakili mama meminta maaf sama kakek. Tolong maafin Una sama mama ya kek. Nanti Una pindah ke di sini lagi. Kakek bebas mau tinggal di sini. Una sama keluarga Una nggak bakalan ganggu kakek lagi, ucap Una dengan suaranya yang gemetaran sambil menundukkan kepalanya. Sebab ia pun sebenarnya takut melihat wujud asli kakek yang ada di hadapannya. Baiklah aku maafkan, tetapi ingat, kalian harus pergi dari sini. Jangan pernah menggangguku lagi, saut kakek itu dengan suaranya yang masih terdengar marah. Iya kek, cepatnya Una sekeluarga pindah kok, saut Una. Tiba-tiba bulu kuduk Bima berdiri. Ia merasa bahwa sekitarannya berbeda. Una, sudah belum? Tanya Bima setengah berteriak. Udah om, ayo, saut Una yang berdiri di sampingnya. Kamu ngomongin apa sih tadi? Ngomongin sama siapa? Kan gak ada siapa-siapa di sana. Kamu sakit ya nak? Tanya Bima berturut-turut tetapi tidak ada satupun jawaban yang keluar dari mulut Una. Una berlari masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan ibunya. Dan benar saja sekarang keadaannya sudah membaik.
Meski tubuhnya terasa lemas dan banyak darah yang berceceran di meja makan hingga ke lantai. Dengan telaten, Fahri membersihkan darah yang menempel di tubuh istrinya. "Mama udah baik kan?" tanya Una khawatir. Nadira hanya mengangguk sebagai jawaban. Una pun tersenyum menatapnya. "Bim, tolong bantu beresin ya," pinta Fahri. "Siap Kak, aman. Sana rawat kakak saja," saut Bima. "Makasih ya Bim," ucap Fahri. "Sama-sama Kak," saut Bima. "Biar Una bantuin Om," ucap Una. "Boleh." Usna dan Bima pun membersihkan kekacauan di ruang makan, sedangkan Fahri yang merawat istrinya di kamar. Keesokan paginya, hari ini hari libur, jadi setelah sarapan mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk membahas masalah yang semalaman terjadi. "Ada apa nak? Kok tumben banget nyuruh kita semua wajib kumpul di sini?" tanya Fahri sambil mengelus lembut kepala Una. "Mah, Pah, Om, Una pengen pindah rumah, nggak mau di sini. Di rumah lama aja," ucap Una tiba-tiba. "Loh, kenapa sayang?" tanya Nadira kebingungan. "Pokoknya kita harus pindah cepatnya. Rumah ini ada yang punya mah," jawab Una. "Maksudnya ada apa sih nak? Kok bilang begitu? Jelasin ke papa," tanya Fahri. Gini Pak, Papa udah gak lihat ada kursi goyang yang biasa ada di samping kursi ini kan?" tanya Una. Sontak pandangan mereka semuanya menuju ke kursi paling kanan dan mereka duduki. "Iya, gak ada apa-apa, gak lihat dari kemarin," jawab Fahri. "Mama yang ngebakar kursi itu kan?" tanya Una sambil melihat ke arahnya dengan tatapan menyelidik. Iya nak, kok kamu tahu?" jawab Nadira terbata. "Nah, dengan dibakarnya kursi itu sang pemiliknya jadi marah. Terus mereka jadi gak ikhlas kalau kita tinggal di sini. Makanya semalam mama kesakitan pas makan," ucap Una menjelaskan. "Tapi mama bakar kursi itu karena mama kira kamu kemarin sakit gara-gara duduk di kursi itu nak," saut Nadira. "Loh, Una sakit? Kapan? Kok aku gak tahu?" tanya Bima tiba-tiba. "Iya, kemarin Una kejang-kejang pas kalian masih kerja. Jadi sengaja aku gak kabarin kalian biar kalian tetap fokus kerjanya," jawab Nadira. "Ya gak bisa gitu dong Ma, kalau sampai kalian berdua jadi kenapa-napa papa kan gak tahu. Jangan gitu lagi ya Ma. Kalau ada apa-apa mending bilang aja gak apa-apa," saut Fahri sambil merangkul istrinya. Iya ya Mas, aku minta maaf," ucap Nadira penuh penyesalan. "Ya sudah gak apa-apa, yang penting jangan diulangi lagi lah," pinta Fahri. "Pah, Mah, kita pindah aja ya. Una takut kalau terjadi apa-apa lagi," ucap Una ketakutan. "Iya nak, tapi Una jelasin dulu ya lebih detailnya," pinta Fahri sambil tersenyum menatap anaknya. "Iya Pak," jawab Una diakhiri dengan senyumannya yang lebar. "Jadi setelah kita sampai di sini kan Una lihat ada kursi goyang, terus Una langsung duduk aja di sana. Malah Una ketiduran. Tapi sebelum ketiduran Una gak sadar kalau mata-matain rotan yang dipegangnya itu loh Pak, Mah. Terus Una mimpi aneh. Terus Una jadi digangguin kakeknya pemilik kursi goyang itu. Sampai kemarin Una kejang-kejang gara-gara kakek itu gak terima rumahnya dirusakin. Terus semalam Una tiba-tiba pergi tuh karena Una lihat kakek-kakek itu. Una jadi kepikiran kalau dengan adanya Mama tiba-tiba sakit pas makan, mungkin ada kaitannya sama kejadian aku Pak. Jadi aku nyusulin kakek buat minta maaf. Pas udah di belakang rumah aku juga minta penjelasan sama kakek. Dan katanya dia makin marah pas tahu rumahnya dibakar sama Mama. Terus kakek minta kita buat gak gangguin dia lagi, dan pengen kalau kita lebih baik pergi aja dari rumah ini sebelum dia benar-benar marah lagi. Gitu deh Pak, pokoknya kira-kira, ucap Una panjang lebar menceritakan apa yang telah dialaminya sebelum keadaannya menjadi kacau balau. Gitu ya nak, saut Fahri mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya sudah, hari ini kita langsung pindah aja. Nanti Papa minta Pak Budi buat kesini doain arwah kakek itu. Dan siapa tahu ada penunggu lainnya lagi yang ada di sini, biar mereka lebih tenang," saut Fahri dengan tenang. "Beneran Pak?" tanya Una menatap ayahnya tak percaya dengan omongannya yang barusan diucapkan. "Beneran dong sayang. Semuanya akan Papa lakukan demi kebaikan keluarga kita bersama," saut Fahri tersenyum lega. Una langsung menghambur di pelukan ayahnya. Fahri pun merangkul istrinya, sedangkan Bima
Ia hanya menangkap keluarga kecil itu penuh haru. Syukurlah kakak memiliki suami yang sangat menyayanginya. Meski mereka hanya bisa dikaruniai satu anak, tetapi kehidupan mereka sangat harmonis. Batin Bima tak terasa ia meneteskan air matanya. "Ngapain di situ? Sini Bim, kita berpelukan, kan kita keluarga," ajak Nadira. Gak usah mbak," tolak Bima. "Gak apa-apa Bim, sini, kita semua keluarga. Jangan merasa diasingkan ya di sini. Kamu juga sudah kuanggap jadi anakku sendiri Bim," ucap Fahri menatapnya dengan sendu. Bima semakin tak kuasa menahan tangis. Akhirnya pun ia ikut menghambur ke pelukannya. Mereka semua saling mendekap, menguatkan satu sama lain. "Bersyukurnya aku hidup di antara mereka yang memiliki kasih sayangnya tidak batas," batin Bima. "Kalau gitu aku gak usah nikah deh," ucap Bima mencairkan suasana. Mereka pun semuanya tertawa mendengar ucapan Bima. Sudah, kemasi barang-barang kalian ya, biar kita bisa secepatnya pindah dari sini," ucap Fahri menengahi momen haru itu. "Oke," sahut mereka kompak. Tepat pada pukul 1 siang mereka sudah siap membereskan barang bawaan mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah yang dulu dengan perasaan lega, karena semua masalah bisa teratasi dengan baik. Dan sesuai dengan ucapan Fahri, sore harinya ada salah satu ustadz yang datang ke rumah itu untuk mendoakan arwah yang ada di sana. Setelah selesai mendoakannya, ustadz itu sempat melirik ke belakang saat mau meninggalkan rumah itu. "Kursi goyang, kok ada di sana ya? Bukannya sudah dibakar sama istri Pak Fahri?" Gumam ustadz itu bertanya-tanya saat melihat adanya kursi goyang itu dari luar jendela yang tirainya sedikit terbuka. Biarkan sajalah. Lagi pula aku hanya ditugaskan untuk mendoakannya saja." Ibunya lalu segera pergi dari halaman rumah itu. Dan cerita pun selesai. Oke, cerita kali ini singkat, tidak ada part-partnya. Ini namanya ya cerita singkat lah. Tapi kejadian kayak gini kalau Mas Nara ingat-ingat sering terjadi ya. Apalagi di tanah kita ini, Indonesia. Sering banget kejadian seperti itu. Kayak ada penunggunya yang gak terima lah, ada ini itu. Pokoknya ini mungkin diangkat dari kisah nyata kayaknya. Soalnya hal kayak gini tuh kayaknya sering terjadi. Dan mungkin kalian juga pernah mengalami hal seperti ini di keluarga kalian yang pindah rumah atau gimana di tempat-tempat yang angker. Jadi cukup menarik. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.